Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung di tahun 2020 dalam rangkaian masa perayaan Paskah dan Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Di tahun ini Kau berikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan pada Jumat Agung untuk mengenang kematian di kayu salib ya Tuhan. Kuduskanlah ibadah ini Tuhan, sekalipun terpisah jarak dan ruang antara kami, tubuh-Mu ya Tuhan, gereja-Mu, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 158. Kidung Jemaat 158 baiknya yang pertama hingga yang kedua, Ku ingin menghayati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah Jumat Agung ini dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Nas pembimbing kita terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-5. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-5, demikianlah firman. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menyambut nas pembimbing kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 169. Kidung Jemaat 169 baiknya yang pertama hingga yang ketiga, Memandang Salib Rajaku.
Tiba saatnya untuk kita mengakui pelanggaran dan dosa kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama ciptaan, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Tuhan, mampukanlah kami untuk menyambut anugerah dan mewujudkan panggilan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Bersama kita membuka Alkitab kita, berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-19. Demikianlah firman, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Jemaat, bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 170 bait yang pertama hingga yang kedua. Kidung Jemaat 170 bait yang pertama hingga yang kedua, kepala yang berdarah.
Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan ialah firman yang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah Jumat Agung terambil dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-33 hingga yang ke-49. Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-33 hingga yang ke-49. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu boleh ikut bersama membaca dari rumah. Mari kita membacanya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan hari lepas hari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama, "Sabdamu Abadi."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi bersama kita baca firman yang terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 hingga ke-49 yang mengisahkan tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita mengingat kembali alasan mengapa Allah harus menjadi manusia untuk bisa menebus dosa umat manusia, jawabannya adalah keadilan Allah. Keadilan Allah yang menyebabkan Allah harus turun tangan menjadi manusia dan harus mati di kayu salib. Apa hubungannya kematian tersebut dengan keadilan Allah? Sederhana, upah dosa ialah maut. Dan dosa masuk pertama kali ke dalam kehidupan manusia melalui satu orang manusia yang sempurna tanpa dosa. Maka itu adalah harga yang harus dibayar apabila manusia tidak selamat dari maut. Maka dicarilah di seisi dunia, adakah manusia yang tanpa dosa? Tidak ada dan tidak ditemukan. Maka sudah semestinya seluruh isi dunia ini masuk ke dalam maut sebagai upah dari dosa yang diam di dalam diri manusia. Apakah itu yang diinginkan Allah? Tidak. Allah menginginkan keselamatan yang sempurna dalam hidup manusia. Allah tidak menginginkan satupun dari manusia itu binasa, sebab Allah mengasihi setiap ciptaannya tanpa terkecuali. Maka kemudian Dia yang tidak mau menyangkal dirinya yang adalah keadilan itu harus membayar hukumnya sendiri, karena dicari tidak ada satu manusia pun yang baik dan tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Maka Dia menginisiasi menjadikan dirinya sebagai manusia yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5-11 disebutkan bagaimana Dia tidak menganggap kesaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam keadaan seperti itu, Dia taat sampai mati, bahkan matinya pun di kayu salib. Ketika anak domba Allah yang sempurna itu mati, maka sudah lunaslah pembayaran atas dosa umat manusia. Maka dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat makna dari cinta mati itu yang sesungguhnya seperti apa. Cinta mati yang sesungguhnya adalah cinta yang sejati, yang hanya bisa dikerjakan oleh Kristus kepada manusia. Bukan cinta mati gombal-gombalannya anak muda. Ya, bila kau mati, ku juga mati. Ya, itu hanya gombal-gombalan. Tapi kalau Yesus betul-betul menunjukkan cintanya yang betul-betul sejati kepada manusia, bahkan Ia rela memberi dirinya untuk disalibkan, mati untuk menebus dosa umat manusia. Cinta yang begitu besar yang diwujudkan oleh Allah kepada manusia semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia. Maka kematian yang dialami oleh Yesus adalah kematian yang sesungguhnya membawa kehidupan. Kematian yang membawa kehidupan bagi semua orang, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karena Allah mengutus Kristus ke dunia ini bukan untuk sekelompok segelintir sebagian manusia, tetapi Allah mengutus Kristus untuk dunia. Dan dalam dunia tidak hanya ada saya dan Bapak Ibu, tapi ada seluruh manusia, seluruh ciptaan, seluruh semesta. Maka kemudian kalau kita mau belajar dari apa yang dikerjakan Kristus, sesungguhnya pengorbanan itu bicara soal cinta kepada seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kemudian kita mengklaim sebagai orang-orang Kristen yang mengikut Kristus secara sungguh-sungguh, maka tema yang diberikan oleh GKSBS dalam masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020 ini, yaitu pengorbanan Yesus inspirasi bagi dunia,
maka sewajibnya seorang Kristen terinspirasi dari kasih yang diajarkan Kristus, kasih yang rela mengabaikan dirinya agar kemudian banyak orang diselamatkan, kasih yang mengabaikan dirinya untuk kepentingan sesama, kasih yang rela mengurangi diri dan membiarkan orang lain mendapatkan kelebihannya, kasih yang tidak menjadikan diri sebagai sentral atau fokus, kasih yang menjadikan kepentingan orang banyak sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tahu kita rindu untuk bersekutu. Saya tahu kita rindu untuk saling bertemu di dalam kehangatan keluarga Tuhan, di dalam kehangatan gereja, persekutuan. Tapi di saat inilah kasih itu diuji. Sudahkah kita betul-betul terinspirasi dari Kristus, terinspirasi dari Sang Penebus yang rela mengabaikan dirinya untuk kepentingan orang banyak, untuk keselamatan umat manusia? Beberapa kali terbesit dalam pikiran saya, kita adakan persekutuan kecil di rumah-rumah. Kita adakan persekutuan, oke, tidak di gereja, tapi kita adakan di rumah-rumah. Kita bagi berapa rumah. Tapi kemudian saya berpikir bahwa itu adalah sifat egois saya. Dilarang untuk beribadah di gereja bukan memindahkan tempatnya, tapi dilarang itu ada esensinya, yaitu mengurangi jarak antara satu dengan yang lain supaya tidak tertular. Maka kalau saya dan kita tetap kekeh, ayo kita ngumpul di satu tempat, itu adalah tindakan yang sangat egois, tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan kelompok, tidak memperhatikan esensi dari larangan tersebut. Maka kemudian ya sudahlah, Paskah ini akan kita lalui dengan berjarak. Paskah ini akan kita lalui dengan memberi jarak antara satu dengan yang lain. Namun apakah itu mengurangi maknanya? Tidak. Karena ketika kita rela mengurangi diri sendiri, mengabaikan kepentingan diri sendiri demi kemaslahatan orang banyak, disitulah kita terinspirasi dari Kristus. Bapak Ibu juga ditekankan untuk tidak berpergian kalau tidak penting. Kalau hanya untuk berkunjung, berjalan-jalan, tidak usah dulu, di rumah saja. Bapak Ibu diajak untuk mengenakan masker. Bapak Ibu diajak untuk social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Bapak Ibu harus mengerjakan itu karena Bapak Ibu Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen harus terinspirasi dari Kristus, dan Kristus adalah pribadi yang mau mengerjakan banyak hal untuk kemaslahatan bersama. Bapak Ibu yang mengabaikan hal ini adalah orang-orang yang mengkhianati Kristus. Maka kemudian ada beberapa gereja yang mengejek pendeta-pendeta yang mengadakan ibadah secara online, secara digital, secara streaming. Katanya kurang iman, takut sama corona. Mereka yang kurang iman karena mereka tidak terinspirasi dari Kristus, terlalu egois sampai mengancam kemaslahatan umat, mengancam keselamatan manusia yang ada di gereja. Sudah berapa ratus orang di gereja-gereja di wilayah Jawa sana yang kena virus. Itu karena kesombongan pendetanya menantang, membawa iman. Maka di saat ini kita diajak untuk melihat bahwa kadar iman kita tidak diukur dari hal-hal yang terlihat seperti rohani sekali, padahal tidak. Iman kita terlihat dari seberapa besar kita terinspirasi dari Kristus, terinspirasi dari kematiannya yang menghidupkan sesama, pengabaian diri sendiri untuk kemaslahatan
kerjakan apa yang dihimbau oleh pemerintah kita, biar kita kompak untuk menghadapi virus corona ini. Saya tidak mau ada jemaat yang menyepelekan. Saya tidak mau Bapak Ibu menyepelekan, karena saya sendiri tidak menyepelekan. Gereja dengan serius menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu juga sama. Itu kenapa saya tidak ajak majelis untuk bikin video streaming. Saya tidak ajak teman untuk bikin video bersama. Ngumpul-ngumpul gitu sampai 10-20 orang bikin video. Kenapa? Karena itu mengkhianati inti dari social distancing. Cukup saya sendiri. Karena saya sendiri, maka saya ke gereja bikinnya. Karena nggak ada orang lain di gereja, hanya saya. Lihatlah Bapak Ibu, kita bekerja keras melawan virus ini bersama-sama, pandemi ini bersama-sama. Ayo, kalau sebel lihat harga-harga mahal, kalau sebel lihat barang-barang jadi turun komoditinya, sebel lihat kondisi ekonomi gonjang-ganjing, wujudkan dengan ketaatan supaya virus ini tetap berlalu. Jangan sebel tapi sambil nongkrong, jangan sebel tapi sambil ngumpul di tetangga sebelah mana, jangan sebel tapi nggak pernah naati peraturan social distancing. Sebelnya Bapak Ibu itu sebel bodoh. Taati betul-betul. Lihat pengorbanan Kristus dan tunjukkan kepada dunia kalau orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang terinspirasi dari Kristus, yang mau mengabaikan dirinya untuk kepentingan bersama. Jumat Agung ini mengajarkan kita tentang bagaimana pengabaian kepentingan diri sendiri untuk kepentingan bersama. Saya rindu untuk bersekutu, dan saya yakin Bapak Ibu juga rindu untuk bersekutu. Saya rindu untuk kita bisa saling berjumpa, saling bersalam-salaman, saling rangkul. Tapi apalah daya, maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Ya sudah, kita sabar menunggu, kita sabar menanti. Ulang tahun gereja harus kita undur, harus kita tunda perayaannya. Nanti akan kita rayakan sambil syukuran ketika pandemi ini berlalu atas bangsa Indonesia. Maka biarlah Jumat Agung ini semakin membawa kita menghayati pengorbanan Yesus dan mengajak kita terinspirasi olehnya dalam hal yang paling sederhana yang sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu tetaplah menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Jika tidak penting jangan keluar rumah, berhenti kumpul-kumpul, gak usah hajat-hajatan dulu. Semua demi kebaikan bersama agar pandemi ini berlalu. Sebagai seorang Kristen, seharusnya kita terinspirasi dari Kristus, terinspirasi atas pengorbanan yang kayu salib yang rela mati untuk Bapak Ibu dan saya. Kita diajak juga untuk membiarkan diri kita dan kurangi kepentingan dan kesenangannya untuk kepentingan umat bersama. Selamat menghayati Jumat Agung di tengah-tengah pandemi Corona. Selamat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di tengah-tengah krisis yang menyerang seluruh aspek kehidupan kita. Selamat menghayati Bapak Ibu sebagai seorang Kristen di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa di tahun ini kami boleh melaksanakan dan merayakan ibadah Jumat Agung, mengingat kematian-Mu yang tersalib dan sengsara ya Tuhan. Kiranya Tuhan kematian-Mu menjadi inspirasi
dan memandang kepentingan bersama sebagai hal yang harus diperjuangkan. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mendoakan bangsa kami, biarlah Tuhan berlalukan virus corona ini dari bangsa, dari negeri kami ya Tuhan, sehingga bangsa ini beroleh keselamatan. Kau berkati pemerintahan kami yang berjuang dalam menghadapi pandemi ini, tenaga medis yang berjuang di garda terdepan pengobatan pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Kami juga Tuhan mendoakan setiap pasien yang sudah terjangkit, kiranya Kau berikan mereka semangat untuk sembuh. Kau berikan mereka akal pikiran yang sehat, sehingga mereka tidak kabur-kabur dari rumah sakit dan boleh menjalani pengobatan sampai selesai. Kau berkati Tuhan situasi ekonomi negara kami agar tidak kolaps, agar terus bertahan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap warga negara Indonesia agar bisa mengambil bagian untuk memperjuangkan dalam usaha melawan virus corona ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara ini dalam tangan pengasihan-Mu, karena apabila bangsa dan negara ini Kau selamatkan, kami pun beroleh kesejahteraan di dalamnya ya Tuhan. Inilah Tuhan seperti doa kami pasrahkan kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 166. Kidung Jemaat 166, bait yang pertama hingga yang ketiga, tersalib dan sengsara.